kelas 5 kita memasuki bab 5 yaitu dengan tema hidup lapang dengan berbagi. Baiklah, sebelum pembelajaran seperti biasa kita mulai dengan membaca doa. Silakan untuk ketua kelasnya maju ke depan untuk pimpin doa. Ayo, salah. Siap gerak. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Berdoa mulai. Jadi
tujuan yang ketiga itu peserta didik mampu menerapkan perilaku atau mencerminkan nilai-nilai tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tuh bisa mempraktekkan nanti di lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, di tempat tinggal atau masyarakat. Baiklah anak-anak semua, itu tadi tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan melihat video pembelajaran. Nah, kalian harus memperhatikan video dengan seksama apa yang disampaikan dalam video pembelajaran. Nanti bisa kalian catat di buku apa-apa hal yang penting, ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Bapak Ferry Firmansyah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang ada pada buku paket kelas 5 di bab 6. Ini dia materi kita, tapi sebelum memasuki materi, Bapak mempunyai sebuah video yang dapat kalian ambil hikmahnya. Yuk simak bersama-sama. Alhamdulillah udah azan maghrib is ngaji, kita lanjut besok ya. Mari ke musola, kita sholat berjamaah. Iya kan Topan? Mari. Bibi, buang Adin banyak sekali ya. Sudah sedekah belum Din? Ngapain sedekah? Orang yang sudah kaya sangat mau sedekah. Ngapain aku yang masih kecil sedekah? Makanya kita dari kecil belajar bersedekah, biar nanti tidak tua terbiasa bersedekah. Gak mau, nanti uang saya berkurang. Gak gitu Din, katakan Topan. Beramal atau sedekah itu ibarat kamu menanam sebuah biji. Dari sekian banyak biji yang kamu miliki, ketika biji tersebut tumbuh dan berbuah, maka akan menghasilkan ribuan biji untukmu. Setelah menyaksikan video tadi, apa yang kalian pahami? Iya betul, kita harus bisa membiasakan diri untuk bersedekah dan berbagi dari sejak kecil. Nah, anak-anak, berbagi pada sesama itu ada banyak macamnya loh. Yang pertama ada dengan cara zakat, kedua infak, ketiga sedekah, keempat hadiah. Yuk simak satu-satu penjelasannya. Yang pertama ada zakat. Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah mengeluarkan berupa bahan makanan pokok seperti beras saat menjelang Idul Fitri sebesar 2,5 kg. Lalu ada zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, dikeluarkan oleh orang yang sudah memenuhi ketentuan haul dan nisabnya. Maksud haul di sini adalah apabila hartanya sudah mencapai 1 tahun. Dan nisab adalah penghasilan sebesar 85 kg emas dalam setahun. Maka jika seorang muslim sudah memenuhi ketentuan haul dan nisab ini, dia diwajibkan mengeluarkan zakat malnya. Lalu, siapakah nantinya yang berhak menerima zakat? Nah, di slide ini dan slide selanjutnya ada 8 jenis orang yang berhak menerima zakat. Yuk kita simak dan catat. Yang kedua, ada
Infak berasal dari nafako, artinya nafkah. Dalam arti luas, infak mencakup zakat, sedekah dan pemberian sebagian harta secara sukarela untuk kepentingan atau kemaslahatan umum. Namun, infak tidak memiliki ketentuan seperti zakat. Setelah slide ini, di slide berikutnya ada dalil mengenai infak. Yuk kita dengar dan simak bersama-sama. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Yang ketiga, ada sedekah. Sedekah adalah memberikan kebaikan kepada seseorang berupa materi ataupun non-materi dengan semata mengharap ridho Allah. Bahkan senyum pun bisa dikatakan sedekah loh. Nah, setelah slide ini, di slide berikutnya juga ada dalil mengenai sedekah. Yuk kita dengar dan simak bersama-sama. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Yang terakhir ada hadiah. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan atau memberikan penghargaan. Bapak udah membagi 3 kelompok. Jadi nanti kelompok pertama itu terdiri dari Abdul Jalil, Asbin, Atala, Zia Nabila, Putri Kumaira, dan Reza Amanda Putra. Kemudian yang kelompok kedua itu ada Muhammad Ilham Khairuddin, ada Wahyu Fareza, Selvia Nabila, Hera Alia Puspita Dewi, dan Rahmanto. Kemudian kelompok ketiga itu ada Trian Jasmara, Adif Fauzi, Laila Tunisa, Dwi Hartini, dan Yusuf Andi Prayogi. Nah, kalian nanti akan membahas tentang permasalahan dalam pembelajaran hari ini, yaitu permasalahan yang kalian bahas nanti. Yang pertama, untuk kelompok pertama itu ada apa itu zakat dan mengapa kita harus membayarnya. Kemudian kelompok kedua akan membahas tentang apa itu infak dan sedekah. Kemudian kelompok ketiga itu akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan hadiah. Nah, akan tetapi sebelum kalian mengerjakan pembahasan itu, Bapak akan menyinggung atau menjelaskan sekilas tentang apa itu zakat, sedekah, infak, dan hadiah. Nah, baiklah, dengarkan semuanya, perhatikan ke depan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian zakat. Nah, pengertian zakat ini berasal dari bahasa Arab zakah, yang artinya apa, Mak? Membersihkan atau tumbuh. Itu menurut bahasa. Kemudian menurut istilah zakat adalah kewajiban agama umat Islam untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain yang berhak menerimanya. Anak-anak semua tahu siapa saja menerima zakat? Siapa aja? Orang miskin, orang yang berhutang. Iya, pintar. Orang miskin, orang yang berhutang, itu semuanya berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua, yaitu syarat wajib zakat. Nah, zakat itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu beragama Islam. Kemudian balik itu dewasa, artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian berakal sehat. Tahu nak apa artinya berakal sehat? Tidak gila, yaitu akalnya sehat. Kemudian merdeka. Selanjutnya memiliki penuh, artinya apa? Harta yang dizakatkan itu adalah milik kita sendiri. Kemudian mencapai nisab itu adalah batas untuk mengeluarkan zakat. Jadi misalkan punya uang batasnya sekian, harus mengeluarkan zakat. Dan berlalu 1 tahun, artinya apa? Kalau dia sebelum setahun itu belum mencapai nisab, maka
setahun selanjutnya kalau dijumlahkan semua dalam setahun itu sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Nah, jenis zakat ini ada dua nak. Jenis zakat itu ada dua, yaitu zakat mal. Siapa yang tahu zakat mal? Iya, zakat yang dikeluarkan dari harta, bisa berupa uang atau benda emas, perak. Kemudian zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini biasanya itu kita bayar di waktu bulan apa nak? Iya, pinter, di bulan Ramadan. Jadi ingat ya, zakat itu ada dua, yaitu zakat mal sama zakat fitrah. Lanjut ke hukumnya. Jadi kalau zakat itu hukumnya wajib. Tahu wajib? Wajib itu apabila ditinggalkan mendapat dosa. Apabila kita laksanakan mendapat pahala. Paham ya tentang zakat? Nah, sekarang kita tentang infak. Infak adalah pengeluaran harta yang dilakukan secara sukarela dengan kepentingan sosial. Misalkan kita mengasih kepada yang mau membuat atau membangun masjid, membangun yayasan panti jompo atau yayasan yatim piatu, itu adalah infak. Nah, kalian pernah melihat infak atau kotak infak itu di mana biasanya? Di masjid. Selain di masjid ada di mana lagi kan? Di musola. Ada lagi di mana? Nah, pinter, di warung. Nah, semua itu kegiatannya hasilnya akan diberikan kepada tempat yang mau membangun masjid dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tentang sedekah. Nah, sedekah ini adalah pemberian harta atau bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Nah, sedekah ini tidak hanya berupa uang nak. Selain uang apa? Bisa benda, bisa makanan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian terakhir hadiah. Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai tanda kasih sayang. Nah, kalian semua pernah mengasih hadiah enggak kepada orang lain? Kepada siapa kira-kira? Ya, kepada teman, pernah, kepada guru pernah enggak kasih hadiah? Nah, biasanya itu di hari guru. Nah, dari pengertian tadi zakat, infak, sedekah, dan hadiah udah paham semua ya nak ya? Nah, sekarang tugas kalian yang tadi berkelompok. Nah, kelompok 1 tentang apa itu zakat dan mengapa kita membayarnya. Kemudian kelompok yang kedua, apa itu infak dan sedekah. Kelompok ketiga membahas tentang apa yang dimaksud dengan hadiah. Nah, mulai dari sekarang silakan kerjakan kelompok kerjasama. Baiklah anak-anak semua, karena ini proses diskusinya sudah selesai. Sekarang giliran kita untuk mempresentasikan dari kelompok masing-masing. Nah, untuk yang pertama yang tampil itu dari kelompok 1. Silakan maju ke depan kelompok 1. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang zakat. Apa itu zakat dan mengapa kita harus membayarnya. Penjelasan zakat adalah salah satu cara bagi kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan setiap tahun. Jika kita memiliki uang atau barang yang cukup, kita harus memberikan sebagian kecil dari itu kepada orang yang kurang mampu. Karena dengan cara ini kita bisa berbagi
demikian tadi kita sudah membahas dari awal hingga kita sudah berdiskusi bersama. Nah, di sini sebelum Bapak Iri, di sini ada pertanyaan nih dari Bapak nih. Bagaimana pelajaran hari ini? Nah, menyenangkan tidak? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Udah paham belum semuanya dari tadi? Dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Udah paham ya? Benar nih, udah paham? Alhamdulillah paham. Coba Bapak mau tanya nih. Siapa yang bisa? Apa arti dari zakat tadi? Ya, antara coba apa artinya? Zakat adalah salah satu cara bagi kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Iya, pintar betul. Nah, selain itu tadi zakat juga dibagi menjadi berapa? Siapa yang tahu? Ya, Sarah. Dibagi menjadi dua, Ya, sebutin. zakat mal dan zakat fitrah. Iya, betul kan. Nah, jadi semuanya udah paham ya, Nak, ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita buat kesimpulan. Di sini yang pertama, hidup lapang dengan berbagi adalah cara yang baik untuk menjadikan dunia menjadi lebih baik. Di antaranya zakat, infak, sedekah dan hadiah. Beberapa cara itu untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan atau orang lain. Selain itu juga ada infak. Infak merupakan sumbangan yang kita berikan untuk kepentingan yang baik. Nah, sedekah itu juga pemberian sukarela kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, dari kesimpulan tersebut, untuk tugas berikutnya Bapak akan kasih tugas di grup, nanti Bapak kirim ke grup WA ya. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran pada hari ini. Silakan nanti anak-anak kerjakan di rumah, kumpulkan di minggu depan. Jangan lupa dikerjakan ya, Nak ya. Oke. Nah, baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak terima kasih kepada kalian semua udah belajar dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi